Nah, ini keluarganya ya, anak ketiga. Itu istrinya yang pakai kacamata. Beberapa tahun Sesengeske memiliki keberanian untuk datang ke Turki dan memberikan pengampunan kepada para pembunuh suaminya. Sebelum dia bisa melakukan itu, banyak hal terjadi dalam dirinya. Kepahitan, gak mau ke gereja, anak-anaknya dilarang menyebutkan nama Tuhan karena dia melihat 156 tusukan ditancapkan pada suaminya. Sampai mati ya, 150. Dia bergumul banyak hal. Ini bagian yang saya kutip ya, dari apa yang saya baca, yang saya kutip saja yang menyentuh hati saya. Oke, kita baca ya. Ini yang Susan katakan. Pada awalnya ya, saya merasa berada di dunia yang membuat saya sangat terkejut dan tersingkir. Tapi setelah bergumul, saat saya menyadari bahwa saya kini sendirian dan saya berpegang pada firman Allah dan mulai membacanya gila-gilaan. Saya tebalin ini kata membaca firman Allah dan mulai membacanya gila-gilaan. Itu sebuah keputusan yang gak gampang, saudara. Soalnya dia larang, jangan sebut nama Tuhan sama saya. Jangan. Gak boleh ada kata Yesus dalam telinganya, gak boleh. Kayak traumanya tuh sama Yesus gitu. Padahal yang membunuh suaminya bukan Yesus. Yang membunuh suaminya orang-orang Turki. Ya. Dia benci sama negara itu, sangat marah. Tidak bisa dituntut, tidak bisa dicari keadilan untuk dirinya. Jadi dia bilang, anak-anak jangan ada, saudara-saudara semua keluarga jangan ada. Saya nggak mau sebut dengar nama Yesus. Mungkin ya bahasa sekarang, apaan Yesus katanya menyelamatkan, tuh buktinya ditusuk gitu ya. Mungkin gitu bahasa sekarang ya. Oke, dan saya hanya berpegang kepadanya. Ini keputusan, ini pilihan yang diambil oleh Susan. Setelah dia bergumul, dia ada kata bergumul. Saya pernah bertanya, Tuhan, mengapa kau membuat suamiku keluar dari hidupku dan memberiku beban seberat ini? Lihat, dia tulis lagi, saya berdebat dengan Tuhan. Jadi bertahun dia bertanya, entah Tuhan menjawab dia apa, mungkin dia berdebat, mungkin dia gini, aku marah kepadamu, gitu, mungkin ya. Suamiku kau bunuh, segala macam. Saudara pernah di posisi itu, mungkin bukan terbunuh, tapi duri dalam diri saudara itu membuat saudara berteriak kepada Tuhan, apa-apaan yang begini? Ada mungkin di antara saudara itu. Jangan berhenti bergumul, saudara. Berdebat sama Tuhan bukan berdebat mau berantem. Jauh lebih baik, seperti yang Hana bilang, dia mengungkapkan karena sangat bersusah hati, mengungkapkannya semua kepada Tuhan. Lewat doa saya dan lewat orang-orang di seluruh dunia yang benar-benar membantu saya melewati. Saudara boleh cek di Google nama ini. Kisahnya ada, kisah nyata. Ya. Dan dia datang akhirnya ke makam suaminya di Turki bersama dengan 3 anaknya. Peristiwa waktu anaknya dibunuh, anaknya belum segede ini, saudara. Dia baru kembali lagi setelah anaknya dewasa. Bayangkan berapa lama duri itu menusuk dalam dirinya. Oke, next slide. Frida Kamuisma, saudara tahu peristiwa genosida? Ceknya ini sejarah nih, anak SMA pasti tahu cerita ini. Yang ada di Rwanda. Pada waktu saya melihat dengan amat jelas seorang pria membunuh suami dan 4 anak saya. Itu terjadi, mereka kemudian keluar lalu membakar rumah saya. Saya hampir pingsan tetapi saya bisa berhasil lari ke rumah. Sejak itu saya bersembunyi ketakutan berminggu-minggu lamanya. Saat peristiwa itu berlangsung, dia sedang hamil 7 bulan. 4 anaknya dibunuh, suaminya dibunuh, dan dia hamil 7 bulan. Hamil itu luka sekali, saudara. Luka sekali. Wah, itu gak bisa dibayangkan ya. Suami, dan dia melihat suaminya dibunuh, anaknya dibunuh, 4 orang. Bertahun kemudian, bertobatlah pembunuh itu. Dia dengar kabarnya dia bertobat. Terus, yang saya tidak sangka sejak dia bertobat, dia ingin bertemu dengan saya dan berkali-kali datang ke rumah saya untuk menemui saya, tapi kedatangannya selalu saya tolak. Saya percaya waktu dia menolak, mungkin bukan dia di sana kamu, bukan gitu. Mungkin dia dari orang bilang, saya nggak mau gitu ya. Ya, oke. Saya berdebat dengan Tuhan. Mengapa kau berikan pertobatan kepada orang itu? Berarti yang diinginkan dia mati juga dong harusnya. Itu duri dalam diri dia. Harusnya mati, mampus orang itu. Kenapa Tuhan? Kok diberikan pertobatan? 4 tambah 1, 5 loh Tuhan, saya kehilangan 5.
Ia telah membuat saya menderita. Ia sangat jahat Tuhan. Berdebat. Memang itu yang harusnya kita lakukan ketika kita mengalami ada duri dalam diri kita. Oh, jangan Tuhan. Enggak adil ya. Jangan takut saudara, kayaknya doa gue gak bakal didengar. Atau kayaknya gak sopan nih kalau saya marah-marah sama Tuhan. Saya kan gak suruh saudara marah-marah. Saudara boleh bicara apa adanya diri saudara dan perasaan di hati saudara kepada Tuhan. Apapun itu. Next, itu sebentar. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya datang pada mimpi saya, menawarkan pilihan untuk saya hidup terbebas atau tetap dalam ketakutan terhadap masa lalu, dan saya bilang kepada Tuhan, mampukan aku menemuinya. Dari setelah peristiwa ini, 7 tahun kemudian, mereka bertobat katanya ya pembunuhnya. Mereka bertemu di sebuah konferensi hamba-hamba Tuhan di Afrika. Bertemu nih, jeng-jeng, salaman. Dia berpelukan. Ingat doanya, mampukan aku menemuinya. Tuhan kabulkan. 7 tahun kemudian bertemu. 7 tahun. Di sebuah konferensi itu dia lihat, si pembunuh suaminya juga lihat, mereka saling memeluk, mengampuni, melepaskan duri yang selama ini ada. Dan ini adalah foto dia dengan pembunuhnya. Terakhir, ada foto satu lagi. Tahun 1981, anak ini dilecehkan oleh 2 orang pemuda berusia 21 dan 23 di sebuah kamar, tidak ada orang tuanya. Anak ini hanya tahu itu perbuatan yang tidak pantas didapatkan olehnya. Tahun 1981. Setelah peristiwa itu, ada ketakutan yang membuat dia tidak mau bertemu di perkumpulan keluarganya. Ada pesta, ada arisan, ada perkumpulan apapun, doa-doa apapun, dia tidak mau bertemu. Memilih ke rumah saudara, memilih bersembunyi di bawah tempat tidur, memilih pura-pura ada kegiatan kerjain PR dan sebagainya di rumah teman. Anak ini tumbuh bertahun-tahun dan membentuk dirinya menjadi seorang perempuan yang kaku, menjadi seorang perempuan yang dibuat supaya kalau orang lihat dia itu bukan perempuan yang cakep, kayak laki-laki kau, nggak perempuan kau gitu, ya, supaya dia membuat dirinya seperti itu, membentuk dirinya seperti itu supaya orang tidak bisa godain dia karena trauma masa kecilnya di tahun 1981. Satu kali ketika dia sudah dewasa, di tahun 2001 terjadi pertemuan keluarga yang dia harus hadir karena ada saudara dari jauh yang akan memberikan ulos kepadanya sebagai ulos hadiah pernikahan ceritanya, dari tulang, ibaratnya gitu ya, dari tulang. Jadi dia harus hadir bersama dengan suaminya. Waktu dia hadir, didapatilah 2 orang yang dulu pernah, dilihatnya 2 orang yang dulu pernah melecehkan. Dan hari itu keringat dingin kumpul di seluruh tubuhnya. Tubuhnya basah, bergetar, dan dia berteriak, berkata kepada suaminya, aku gak bisa, ada itu orang. Dan suaminya itu pertama kali melihat, karena kan dia cerita, aku pernah mengalami ini. Dan suaminya melihat orang itu, lalu bilang seperti ini, kita hadapi bersama-sama. Ya, acara selesai, tibalah saatnya salaman. Waktu salaman, diketahuilah oleh anak ini anaknya udah gede, dia sudah sekarang udah gede. Diketahuilah sama anak ini bahwa 2 orang pemuda yang dulu melecehkan dia ternyata duduk di kursi yang kalau berdiri harus dipapah karena terkena stroke. Dua-duanya terkena stroke. Waktu dia lihat 2 orang yang melecehkannya dalam kondisi seperti itu,
mengalirlah kasih Tuhan yang membuatnya bertahan sampai hari ini. Dan hari itu dia bisa bilang, sambil digandeng oleh suaminya, saya sudah memaafkan kalian. Mamanya anak ini, abahnya anak ini, semua yang kumpul di situ mereka kaget. Tapi dia tidak perlu menjelaskan ada peristiwa apa. Dan dua orang itu hanya bisa seperti ini, saudara. Anak ini namanya Herlina Sinambelo. Itu saya. Saya nggak mau, saudara, kalau saudara kita bisa masuk ke mesin waktu dan saudara melihat bagaimana saya menangis di bawah kolong tempat tidur mengingat semua peristiwa itu rasanya seperti sendirian, saudara. Saya punya orang tua nggak bisa dijagain ibaratnya. Kemana nih yang jagain saya? Kemana nih Tuhan? Saya udah diajarin berdoa dan sebagainya. Dan kemana Tuhan nggak jagain saya? Saya bahkan sampai hari ini saya masih ingat peristiwanya seperti apa. Tapi perbedaannya, hari itu saya memutuskan mengambil langkah. Saya bilang, saya memaafkan kalian sudah dari lama. Diganti oleh suami saya. Karena dia bilang, ayo kita hadapi bersama. Gak ada kata-kata yang keluar, saudara, karena udah gak bisa bicara. Jadi waktu dia datang itu, mereka datang itu dua orang. Saya ada di dapur, di rumah kakak ipar saya di dapur, karena pertemuannya di rumah kakak ipar. Dan saya hanya bisa melihat, gitu, hanya bisa melihat, datang. Saya nggak berani muncul sampai acara selesai. Sementara saya nggak tahu kalau dia ternyata sudah didorong kursi roda, ibu ada di sini. Cara Tuhan mempertemukan saya dari sejak peristiwa sampai ke hari tahun 2001 itu cukup lama, saudara. Itu duri yang nggak pernah bisa saya kasih tahu siapa-siapa kecuali kepada suami saya sendiri. Ketika kami berpacaran, disitulah saya beritahu ada sesuatu terjadi dalam diri saya. Itu sebab orang mungkin akan lihat saya kasar dulu ya. Laki-laki lo makan jangan ngecap dong, lo nggak bisa perempuan dikit apa? Kata-kata itu aja udah cukup menyakiti hati saya. Sampai saya kadang-kadang balik, walaupun tertawa, biarin juga apa adanya. Sampai di rumah saya gitu, lu nggak tahu kayak bahaya. Perasaan menjadi korban, sesuatu yang menyakiti. Oke, saya akan tutup. Gajah di tempat sirkus dibawa dari kecil, dirantai. Waktu dia dirantai, dia nggak bisa melepaskan rantai itu karena dia masih kecil, gajahnya masih kecil. Dan gajah lama-lama tumbuh jadi dewasa. Dan ketika gajah bertumbuh jadi dewasa, ada saat dimana sebelum pertunjukan, sebelum dia ditampilkan pasti masih dirantai. Nah rantainya berbeda nih saudara. Rantainya pasti lebih gede dong, kan dia gede, udah gede kan? Dia dirantai, dia tenang. Tapi setiap kali dirantai dia selalu berusaha melepaskan. Jadi dia bisa melepaskannya. Ya bisa melepaskan karena udah kuat, udah gede. Tapi kemudian pelatihnya menunjukkan rantai waktu dia masih kecil. Rantainya ditunjukin. Dia ketakutan. Mau masih sirkus. Waktu itu dipakaikan kepadanya, ke kakinya ya. Dia nggak bisa lepasin, dia diam aja. Nggak bisa lepasin, badannya udah gede. Rantai yang gede dia bisa lepasin, dengan rantai kecil waktu dia masih kecil, di rantai di kakinya dia mati, dia gak bisa melawan. Saudara, duri dalam daging itu begitu. Kalau dibawa dalam hidup saudara, saudara akan merasakan ikatan yang tidak bisa saudara ngapa-ngapain, tidak bisa lepas. Gak bisa lepas, padahal saudara udah dewasa. Sama seperti saya, bertahun loh saya tuh. Bertahun. Anak kecil tahun 81 saya lahir tahun 76, umur berapa itu saya? Saya masih ingat jelas. Karena itu melukai hati saya. Saya nggak tahu nih duri dalam saudara ada apa aja. Tapi ketahuilah duri itu sudah ditancapkan kepada Yesus. Kalau saudara mengerti korban Yesus dari kepala sampai ke kaki, tidak ada yang tidak terluka. Semua itu gantikan luka saudara. Semua yang engkau alami ditancapkan di sana. Seperti apapun lukanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maknailah Jumat Agung. Jangan sebagai Jumat Agung biasa yang sudah pernah lewat bertahun-tahun. Karena bertahun-tahun lalu mungkin lewat begitu saja, atau sampai hari ini mungkin kau masih menangis karena masih ada duri yang tersimpan dalam hatimu. Entah itu duri yang menyakitkan karena kau sakit hati sama seseorang, perlakuan seseorang, atau kau marah karena ditipu oleh orang lain, kau punya bisnis dibohongi sama orang lain, atau kau disalib, disikut, dicurangi, atau mungkin kau dikata-katain bahkan oleh pasangan hidupmu sendiri, oleh orang tuamu, oleh anakmu, siapapun yang melukai engkau, bahkan oleh saya sendiri mungkin melukai perasaan Anda. Cabutlah itu. Tancapkanlah kepada Yesus supaya mahkota kemuliaan yang engkau terima. Dan ada ayat yang bunyi begini, kalau kau melakukan sesuatu bagi Tuhan, lakukanlah seolah-olah besok engkau akan berpulang. Ada ayatnya? Seperti besok engkau akan berpulang. Kalau ini adalah Jumat Agung, yang mungkin Jumat Agung terakhir buat saudara, buat saya, maknailah Jumat Agung ini sebagai hal yang sangat agung untuk saudara menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi duri dalam hidup. Lakukan pertukaran di atas kayu salib. Coba, ada nggak sih? Udah tutup ya? Jadi ini di sini Yesus dengan mahkota duri. Tadi ada ya, Anda di sini, Anda dan saya pakai mahkota kemuliaan. Tapi mahkota kemuliaan tidak bisa Anda terima kalau saudara tidak menyerahkan mahkota duri kepada Yesus. Duri dalam dirimu tidak akan pernah bisa menjadi kemuliaan kalau kau tidak serahkan kepada Yesus. Justru duri dalam dagingmu harus jadi momen kau bertemu dengan Tuhan. Momen bertemu dengan Tuhan. Ya, rayakan Jumat Agung sampai nanti pada hari kebangkitan, maknai itu sebagai hal yang sudah selesai dilakukan Tuhan. Selesai. Jam 9 Tuhan mulai perjalanan ke Bukit Golgota, jam 3 dia akan mati, digantung di kayu salib. Selamat Hari Jumat Agung, terima kasih Pak Dear untuk kanvanya. Saya akan share, atau boleh Pak Dear boleh share saja di grup besar kita sebagai peringatan Jumat Agung pada hari ini. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa.